Berjumpa lagi pada pembelajaran online kita kali ini. Ya, selamat pagi para pembelajar semuanya. Hari ini saya akan mulai membahas serial dari teori-teori yang relevan dalam ilmu manajemen atau yang biasa dan bisa kita gunakan dalam mengembangkan riset-riset kita di bidang ilmu manajemen. Ya, serial ini akan berisi pembahasan mengenai sekitar 60 teori. Ya, 60 teori-teori manajemen yang biasanya digunakan oleh para peneliti dalam mengembangkan ilmu. Seperti kita ketahui, ya, sebuah riset ilmiah, ya, sebuah riset akademik biasanya dilakukan oleh seorang peneliti. Tujuannya adalah untuk memberikan contribution to the body of knowledge. Artinya apa? Dengan penelitiannya, seorang ilmuwan ingin memberikan pandangan baru atau perspektif baru dari penelitiannya dengan memanfaatkan satu atau dua lebih teori untuk memberi warna pada riset-riset yang dilakukannya. Oleh karena hal ini penting dan di Undip, di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ya, kami sudah melakukan diseminasi konsep-konsep teori bagi para mahasiswa di S1, S2, dan S3. Oleh karena itu, saya rasa baik juga mari kita bersama-sama kita belajar bagaimana sebuah teori dapat kita gunakan untuk memperkaya riset kita. Timbul pertanyaan, mengapa kita perlu teori? Seperti yang sering saya sampaikan, kita membutuhkan teori karena kita membutuhkan pisau analisis yang kita pilih dan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian yang kita hadapi. Oleh karena itu, untuk mengakarkan riset kita pada sebuah teori, ada pedoman dasar yang perlu kita pikirkan dan manfaatkan, yaitu pada saat saya akan memasukkan teori atau menggunakan teori sebagai dasar dari riset saya, maka pertanyaannya adalah teori mana yang akan dimasukkan? Atau dengan kata lain sebenarnya pertanyaan, karakter apa yang mau diberikan pada riset kita menurut cabang atau ranah dari teori manajemen dan cabang-cabangnya. Oleh karena itu, maka pada bagian paling awal dari penelitian kita, baik untuk kita pertimbangkan, pertama, apakah model penelitian kita akan kita akarkan pada sebuah disiplin induk, yaitu tempat di mana kita memiliki kepakaran yang sudah kita bentuk selama proses atau periode pembelajaran kita. Misalnya, kalau saya mengatakan saya ilmuwan marketing, tentu disiplin induk saya adalah disiplin induk dalam bidang yang biasanya dikaitkan atau relevan dengan ilmu marketing. Demikian juga kalau saya meriset di bidang manajemen operasional. Karena itu kita perlu mengembangkan, ya, atau mencari, ya, apa disiplin induk yang akan
kita karakterkan pada research kita. Misalnya, kalau kita studi di Fakultas Ekonomi atau di jurusan manajemen, disiplin induk mungkin adalah ilmu marketing, mungkin ilmu MSDM, mungkin ilmu manajemen keuangan, mungkin ilmu manajemen operasional, mungkin ilmu akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah disiplin induk. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita hanya boleh menggunakan disiplin induk? Ya, tentu saja tidak. Kita boleh juga menggunakan disiplin di luar bidang utama penguasaan kita, yaitu dengan cara memasukkan disiplin-disiplin pelengkap atau immediate disiplin. Misalnya, karena ilmu saya adalah ilmu marketing atau ilmu MSDM, saya boleh mencari atau mengakalkan riset saya pada karakter-karakter tambahan yang saya ambil dari ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu agama, ilmu hukum, ilmu komunikasi, ilmu fisika, ilmu segala macam, apapun bisa. Dengan kata lain, sejak dini fahami disiplin induk kita dengan teori-teori utama seperti apa, dan disiplin pelengkap yang bisa kita gunakan untuk memperkaya riset kita, tentu dari ilmu-ilmu yang lain. Seperti yang saya gambarkan dalam skema bagaimana pendekatan pengembangan model dilakukan. Kawan-kawan semuanya, ya. Teori pertama yang akan saya bahas adalah resource-based theory. Teori ini yang biasanya mungkin kita kenal sebagai salah satu grand theory dalam strategic management. Saya mengenal teori ini kurang lebih 25 tahun yang lalu pada saat saya menyusun disertasi doktor di Southern Cross University, yaitu saya mengakarkan riset saya pada resource-based theory. Ya, itu antara lain yang akan kita bahas. Selain itu adalah service dominant logic, salah satu teori yang menggambarkan mengenai apa yang dilakukan oleh perusahaan yang ditawarkan kepada khalayak konsumennya, yaitu value dan proses penciptaan value-nya melalui apa yang disebut dengan value co-creation. Tidak kalah penting kita akan belajar mengenai agency theory. Agency theory sangat populer dalam manajemen keuangan, tetapi tidak kurang populer pula itu adalah teori yang banyak digunakan oleh para peneliti dalam riset-riset manajemen pemasaran dan manajemen SDM. Ya. Kemudian tidak kalah penting lagi adalah teori lain yang baik untuk kita bahas juga adalah yang disebut dengan balance theory, teori keseimbangan. Teori keempat yang bisa kita bahas juga adalah yang disebut dengan bounded rationality theory, teori rasionalitas terbatas, kira-kira demikian. Ya. Ada lagi teori yang menarik untuk kita pelajari lebih-lebih. Kawan-kawan yang meneliti di bidang manajemen SDM juga manajemen marketing adalah bureaucratic theory atau teori birokrasi, teori jenjang kepentingan yang mungkin akan memberi warna pada riset kita dalam ilmu manajemen. Sedangkan yang kelima yang akan saya bahas juga adalah teori yang disebut competence-based theory. Agak mirip dengan resource-based theory, tetapi teori ini memiliki kekhasan di dalam mengembangkan, menggunakan, dan memanfaatkan kompetensi-kompetensi di dalam seluruh proses manajemen.
Tidak kalah penting yang keenam adalah dynamic capability theory. Ya, salah satu teori yang saya rasa sangat relevan dan itu baik untuk kita pakai. Ya, sementara teori yang lainnya adalah dependence theory atau dependency theory. Teori kemerdekaan. Teori kebergantungan lawannya ya, dependency theory. Ya. Nah, bagaimana para ilmuwan membuat teori-teori seperti ini dan relevan untuk kita kembangkan perspektifnya, saya rasa penguasaan teori itu tentu menjadi sangat penting. Tidak kalah pentingnya adalah teori yang disebut eclectic theory of international production. Saya mengenal teori ini pada saat saya belajar S2 di Shiga University di Jepang. Ya, kebetulan teori itu dibahas dengan sangat spesial bagaimana orang mengelola seluruh kegiatan-kegiatan produksi internasionalnya dengan memanfaatkan teori yang disebut eclectic theory of international production. Kemudian teori lain yang akan saya bahas adalah entrepreneurial theory. Nah, tentu teori ini penting dan pasti bisa kita manfaatkan untuk riset-riset kita dalam kewirausahaan. Tidak kalah penting adalah teori yang disebut dengan equity theory. Ya, ada lagi teori mengenai harapan, expectancy theory. Ya, tidak kalah penting kawan-kawan yang sangat suka belajar mengenai leadership. Nah, ada teori yang menarik adalah padanannya atau kebalikannya leader, yaitu bawahan. Yang sering saya katakan teori kebawahan, yaitu bagaimana menjadi bawahan yang baik. Dan itu akan dibahas dalam teori yang disebut followership theory. Ya, tentu bukan teori kepengikutan ya, tapi ya teori bawahan ya, follower kita ya. Nah, itu bisa kita bahas ya. Nah, tidak kalah penting kawan-kawan semuanya, teori lain yang bisa kita pelajari dan memperkaya kesana riset kita adalah goal setting theory. Teori penetapan tujuan. Tentu ya, kalau kita bertanya, wah masa penetapan tujuan ada teori? Ya tentu ada hal lebih penting di baliknya. Tidak sekedar penetapan, tetapi setelah sebuah tujuan ditetapkan, apa yang bisa menghambat dan apa yang bisa memuluskan proses pencapaian tujuan itu. Itu akan dibahas dalam goal expectancy theory. Dalam kaitan dengan itu, ada teori lain yang juga relevan dan menarik adalah yang disebut human capital theory. Dan saya rasa human capital tidak sekedar relevan dengan ilmu MSDM, bahkan hampir dalam semua ilmu aplikasi lainnya, ya, teori ini sangat relevan dan bisa kita manfaatkan. Ya, di luar human capital theory, kita bisa belajar lagi konsep yang disebut atau teori yang disebut human relational theory. Dan masih banyak lagi teori-teori yang lain. Seperti ya, ada innovation theory, ada institutional theory, ya. Tidak kalah penting adalah interaction theory, teori interaksi, knowledge based theory, teori berbasis pengetahuan, ya. LMX theory, ya. Tidak kalah penting network theory. Ya, belakangan ini kita dengar organizational ecology theory, ya, organizational learning theory, ya. Ada lagi path goal theory, teori alur pencapaian tujuan. Ya. Mungkin menarik juga kita pelajari teori yang disebut prospect theory. Ya, teori prospek. Ya. Kemudian masih ada lagi seperti
rational choice theory, teori pilihan yang rasional. Teori lainnya adalah relationship marketing theory. Ya. Dan seperti yang tadi sudah saya bahas dalam kelompok teori, nanti ada kelompok resource theory, ada lagi yang kita sebut dengan resource dependence theory. Ya. Mengenai produk tadi kita udah dengar ada service dominant logic. Nah, berkaitan dengan itu ada teori yang lain adalah self congruence theory. Teori yang menggambarkan bagaimana kita cocok, kita kelop pada sebuah objek. Dan itu akan menentukan tingkah laku kita, pola kita bereaksi, pola kita merespons apa yang dibuat perusahaan atau organisasi. Tidak kalah penting ada teori yang banyak digunakan dalam manajemen keuangan, yaitu signaling theory. Tetapi teori ini sangat banyak diaplikasikan dalam ilmu marketing dan ilmu MSDM. Teori mengenai sinyal, ya, pengiriman sinyal, munculnya sinyal atau tanda-tanda yang memberikan indikasi sesuatu, bahkan memberikan kita peluang mengambil langkah-langkah tertentu yang lain. Oke. Yang lain lagi kita akan pelajari adalah social capital theory. Teori modal sosial. Saya rasa ini teori yang menarik yang dulu saya fokuskan sebagai bahan pidato pengukuhan guru besar saya ya tahun 2005 ya, udah 16 tahun yang silam saya berpidato mengenai social capital. Ada lagi konsep teori yang menarik bisa kita bahas adalah social cognitive career theory. Ya, teori karier ya, tapi ada unsur kognitifnya. Dan kognitif apa? Kognitif sosial ya, social cognitive career theory. Nah, mungkin masih dalam kaitan yang sosial ini ada namanya social exchange theory, teori pertukaran sosial. Mungkin bisa kita gunakan teori ini pada saat menjelaskan mengapa dalam perusahaan ada kelompok-kelompok yang berinteraksi dengan sangat baik, sangat rukun, atau juga mengapa banyak perusahaan memiliki kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bakti sosial, atau corporate responsibility program semacam itu, dan ini bisa memberikan warna pada riset-riset kita selanjutnya. Tidak kalah penting adalah teori yang disebut social learning theory, ya, teori pembelajaran sosial. Masih lagi ada stakeholders theory. Ya, tidak kalah penting kita bisa mengembangkan riset kita berbasis pada teori yang disebut dengan ya, systems theory, teori sistem. Ya, mungkin banyak muatan teknologisnya, tetapi kita bisa mengambil aspek manajemen dari teori ini. Teori yang lazim kawan-kawan di marketing gunakan adalah theory of planned behavior. Ya. Ya. Ada teori yang sangat lama dan banyak kita gunakan dalam strategic management, bahkan dalam studi entrepreneurship adalah ya theory of the growth of the firm. Ya. Tentu kawan-kawan masih ingat siapa salah satu penggagas teori ini? Mungkin itu adalah Penrose. Ya. Tidak kalah penting adalah transactional cost teori. Ya. Nah, tidak kalah penting lagi kawan-kawan yang studi mengenai jenjang karir, studi mengenai bagaimana orang membangun kekuatan individu, orang membangun power dari individunya, ya, adalah teori yang disebut
upper echelon theory. Nah, ada banyak sekali, tapi saya gambarkan antara lain itu tadi 43 teori yang saya sebutkan. Ya, nanti sebenarnya saya sudah menulis ada banyak sekali, ada 60-an teori. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk memberikan sedikit perspektif bagaimana kita memanfaatkan teori ini dalam riset kita. Baik, semoga pengenalan ini bisa menimbulkan minat kawan-kawan pembelajar untuk terus mendalami teori-teori itu. Kami beruntung kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip ya ada beberapa teori penting kita bahas ya, kami bahas bersama para mahasiswa baik di kelas strata 1 sarjana, strata 2 magister, dan strata 3 program doktor ilmu manajemen. Baik, sedikit pemaparan ini mudah-mudahan berguna bagi kawan-kawan semuanya.